Oke, Akbar Faisal, AFU, Akbar Faisal University, AFU. Saya memang pernah berantem sama Akbar, karena waktu itu dia presentasi pakai PowerPoint. Lalu saya bilang, orang yang pakai PowerPoint itu nggak punya power dan nggak punya poin. Tapi bagi seorang calon presiden, yang dia ucapkan itu akan jadi arsip negara. Karena itu mesti pakai PowerPoint gitu. Status saya ini tersangka. Ini tersangka apa? Tersangka. Oh yang itu ya? Karena Yang ada satu iya, kalimat iya. Mas. Oke, Ya. Mas, Rob jangan dikatakan di sini di tempat ini. Memang saya cuma mau katakan, saya ditersangkakan oleh PDIP itu. Bukan oleh Ganjar, oleh PDIP itu. Angin mamiri. Coba kita mulai dengan pantun dulu ya supaya nggak terlalu tegang. Angin mamiri di pantai Makassar sambil bermain layang-layang. Aku berdiri bersama Ganjar sambil menunggu Anies datang. Apa beda UNM dan UGM? Karena saya berkali-kali ditolak di UGM dan diterima di UNM. Bedanya, beda capres. Tapi saya nggak peduli dengan perbedaan itu. Saya mau berbeda di dalam upaya untuk memperlihatkan apa sebetulnya ide di belakang calon presiden Ganjar tadi itu. Saya menyimak dengan cara saksama dan dalam tempo yang tidak cukup singkat. Beliau menerangkan problemnya. Lalu timbul pertanyaan. Biasanya yang diucapkan adalah jalan keluar, karena problem itu ada di media massa segala macam. Problem Pak Ganjar nggak beda dengan problem Pak Prabowo dan Anies itu. Tapi jalan keluarnya apa? Kan semua problem bangsa ini detail ada di meja redaksi itu. Misalnya kalau kita mau supaya disability itu menjadi rendah, kalau kita mau penegakan hukum itu naik dari indeks yang tadi, kalau kita mau hak asasi manusia itu diucapkan dari dasar kewarganegaraan bukan oleh negara. Pertanyaannya adalah misalnya berapa banyak menteri yang harus dididik supaya paham HAM? Bahkan wakil menteri HAM ditangkap. Ya pasti ditangkap. Tapi dia masih diizinkan beredar di UGM sebagai profesor. Sebetulnya begitu dinyatakan tersangka, dia mundur dari ke guru besarnya. Itu problem etis kita itu, satu itu. Yang kedua, untuk menghasilkan semua ide yang diucapkan oleh Pak Ganjar, ekonomi mesti tumbuh berapa persen, tax ratio mesti diperbanyak, melebar ke berapa itu. Kan itu hal yang mesti langsung bisa dijawab itu kan, supaya kita cek fact. Kalau katakan ya ekonomi tumbuh 5%, ya pengangguran kita anak muda hari ini ada 60 juta anak muda yang potensi menganggur di 2030 tuh. Ekonomi tumbuh 5%, itu artinya 5 kali 400 ribu. Setiap pertumbuhan 1% ekonomi menghasilkan lapangan kerja 400 ribu. 5% itu menghasilkan 2 juta orang. Lalu yang 58 ngapain itu kan? Jadi pertanyaan-pertanyaan fundamental ini mesti bisa dijawab. Per hari ini ada 19,7 juta manusia Indonesia tidur malam dengan perut kosong. Karena tingkat kelaparan di Indonesia paling tinggi di Asia. Per hari ini ada 15,5 juta anak muda mengalami gangguan mental. Dan akses pada kesehatan mental hanya 2%. Jadi ini real yang mesti dijawab secara tuntas itu. Oke. Itu soal yang mesti kita olah supaya kita nggak beli kucing dalam karung itu.